Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, dahulu di negeri Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang taat kepada Allah dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua nan lumpuh. Uwais ini senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya dengan ikhlas. Namun, hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Wahai anakku, mungkin umur ibu tak akan lama lagi. Ikhtiarlah agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar keinginan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang begitu panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan apapun? Uwais pun terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. "Kira-kira untuk apa anak lembu itu, wahai anakku? Tidak mungkin pergi haji naik lembu, wahai Uwais anakku," ujar sang ibu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais sekarang gila, Uwais gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya itu. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu semakin tumbuh besar. Dan makin besar pula tenaga yang harus diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah hampir 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai bobot 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong anak lembu itu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh jarak perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Allahu Akbar. Uwais berjalan dengan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya sangat terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Wahai Tuhanku, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosa-dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke dalam surga." Itulah wujud keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopak yang dideritanya lama. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais.
Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah pernah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat mujarab. Kalian berdua pergilah cari dan temukan dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah menempuh jarak perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah Al-Munawwaroh. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah baginda Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Kemudian keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan peperangan. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh, ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi. Akan tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan sang Nabi dari medan perang. Tetapi, kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus lepas pulang." Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu sangatlah tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera kembali pulang menuju ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk sang Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera beranjak pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai, dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya, dan Uwais itu adalah orang yang tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di bagian tengah telapak tangannya." Sesudah itu, Nabi memandang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, seraya berkata, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu pun terus berganti, dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau bergegas segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjaannya hanya mengembalakan domba
dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia? Memangnya ada kepentingan apa? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Dan pada suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Dan rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang menunaikan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais langsung menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi itu, dan ia mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di bagian telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak indah dan bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yaitu hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya adalah Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah wafat. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais bersedia membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harusnya meminta doa pada kalian, karena kalian adalah orang terdekat Nabi." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang pernah dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui dan dikenal orang lain." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Dan yang bikin anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba saja sudah banyak orang yang mengantri ingin berebut ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk berebut mengafaninya. Demikian pula, ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang berebut menggali kuburnya hingga selesai. Berita wafatnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak yang terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berbondong-bondong datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada banyak orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Seluruh penduduk kota Yaman pun tercengang.
Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya saja sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan seluruh penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah yang sangat banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan Allah ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar ke berbagai penjuru negeri. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dirinya. Barulah di hari wafatnya, mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, "Mereka adalah orang yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa Allah jadikan hamba yang berbakti kepada orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Kisah ini banyak diriwayatkan oleh banyak para ulama. Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW berteduh di sebuah pohon. Pohon tersebut bernama pohon Sahabi. Yang membuat uniknya, pohon tersebut masih hidup sampai hari ini. Disinilah dulu Nabi Muhammad SAW pernah berteduh sambil menjaga unta dan barang dagangan kabilah. Dahan-dahan dari pohon ini melindungi Nabi Muhammad SAW dari panasnya terik matahari. Pohon Sahabi ini berada di tengah-tengah padang pasir gersang di wilayah Yordania. Meski hidup di tempat yang panas, pohon ini tumbuh subur dan mampu bertahan selama ribuan tahun lamanya. Karena jadi satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup, pohon ini sering sekali dikunjungi oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Kadang, pohon ini suka menggugurkan daunnya, namun kemudian tumbuh subur kembali. Pada waktu kecil, baginda Nabi Muhammad pernah diajak pamannya yang bernama Tuan Abu Thalib menuju kota Basrah, Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan, saat beliau SAW masih kecil, bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Sang pendeta itulah yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW berdasarkan Alkitab yang dipercayainya. Saat bertemu dengan rombongan Tuan Abu Thalib, pendeta Buhaira melihat seorang anak yang memiliki ciri-ciri kenabian. Kemudian pendeta itu menjamu kabilah untuk makan siang. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak datang ke jamuan tersebut, dikarenakan beliau sedang ditugaskan untuk menjaga unta dan barang dagangan sambil berteduh di bawah pohon Sahabi. Melihat baginda Nabi Muhammad tidak hadir, pendeta Buhaira itu segera mencari anak kecil itu. Sang pendeta melihat ciri-ciri lain kenabian Nabi Muhammad ketika dahan-dahan pohon itu melindungi Nabi Muhammad dari panasnya terik matahari. Dia semakin timbul yakin kalau anak kecil ini kelak akan menjadi nabi terakhir. Pohon Sahabi masih hidup sampai sekarang. Setelah 1400 tahun berlalu, pohon tersebut ditemukan masih hidup oleh seorang pangeran yang berasal dari Yordania.
Yang membuat ajaibnya, pohon itu bisa bertahan hidup selama ribuan tahun di tempat yang sangat panas dan tidak ada tumbuhan lain di sekitarnya. Meskipun demikian, pohon ini bisa tumbuh subur dan bertahan selama ribuan tahun lamanya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah sengaja tetap menghidupkan pohon sahabi ini agar jadi salah satu bukti sejarah Islam di masa lalu, agar menjadi pelajaran untuk kita sebagai umat akhir zaman. Dan hal apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad pasti mengandung unsur keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan sejarah pohon sahabi ini dapat menjadikan iman kita semakin mantap dan akidah kita semakin kokoh. Amin ya rabbal alamin.